mampir di channel kami. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, comment, and share. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video kita selanjutnya. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kak Indri. Hari ini kita bakal berbincang-bincang santai nih tentang apa sih dampak dari pandemi COVID-19 terhadap belajar mengajar. Maka dari itu, hari ini kita kedatangan dari Kak Nur Asarah Anissa Putri, MTR KEP, yang merupakan guru di SMK Kesehatan Bina Dharma. Dan juga ada adik PMR kita, yaitu D. Ahmad Fahri, yang merupakan siswa di SMK 1 Negeri Pontianak. Nah, maka dari itu langsung aja yuk kita bincang-bincang sama Kak Nur aja dulu ya Kak ya. Nah, jadi gini Kak, kan di pandemi ini kan otomatis sistem belajar kita ini berbeda ya. Kalau biasanya kita selalu di kelas, kita selalu bertatap muka, ini kita harus menggunakan via online. Jadi gimana sih Kak sistem pembelajaran saat COVID-19 ini? Ya. Oke. Seperti yang diketahui banyak orang, kalau dari surat edaran dan anjuran dari pemerintah itu, sistem pembelajaran pada masa pandemi ini adalah melalui sistem daring. Nah, di mana harus diketahui bahwa sistem daring ini juga bisa dilakukan melalui sistem online. Biasanya dilakukan melalui video konferensi, yaitu melalui aplikasi Zoom Meeting, Google Meet, Jitsi, dan lainnya. Nah, tapi perlu diketahui lagi bahwa sebenarnya sistem belajar daring ini tidaklah 100% sistem online. Namun Nadiem Makarim sendiri sebagai Kemendikbud menjelaskan bahwa sistem daring ini pengumpulan tugasnya bisa dilakukan melalui sistem antar jemput, atau mungkin kalau misalnya dikasih tugas esai bisa dikirim melalui email atau WhatsApp seperti itu. Oh, berarti nggak harus online Kak ya, bisa juga sistem antar jemput seperti itu ya. Saya kira tuh harus online terus gitu tuh Kak. Enggak sih, karena kan kita di masa pandemi ini tentu akan mempermudah untuk guru dan siswanya seperti itu. Berarti tergantung kesepakatan dari guru sama murid lagi ya. Nah, lalu nih Kak, kalau misalkan sistem ini kan otomatis kan ini baru dialamin ya Kak ya, pasti ada nih plusnya, ada minusnya nih, ada kelebihan kurangannya. Iya. Tuh bisa nggak sih Kak ceritain apa dari kekurangannya sendiri atau kelebihannya sendiri gitu? Pasti ada kekurangan, kelebihan ataupun kendala yang dihadapi dari perspektif pengajarnya ini ya. Kalau dari perspektif pengajarnya mungkin kendalanya ada dua hal. Yang pertama bagi guru-guru yang mungkin tidak memahami teknologi, yang mungkin ini juga dihadapi oleh peserta didik. Nah, jadi kalau untuk guru-guru yang tidak memahami teknologi atau kurang memahami teknologi ini, tentu akan memacu guru tersebut untuk belajar dan menyesuaikan diri dengan sistem daring tersebut. Lalu kemudian kalau untuk kendala yang saya sendiri hadapi itu jaringan. Lagi pada saat kita ingin menjelaskan pada video konferensi, itu jaringan bisa terjadi trouble seperti itu kan, sehingga apa yang disampaikan oleh guru tidak akan bisa diterima maksimal oleh peserta didiknya. Jadi kadang ini juga akan mempengaruhi psikologi dari gurunya, sehingga akan menyebabkan doorways effect. Doorways effect ini merupakan fenomena lupa apa yang akan kita bicarakan, lupa apa yang akan kita lakukan, tiba-tiba lupa. Nah, itu sangat mungkin terjadi karena kehilangan konsentrasi dan fokus. Iya benar juga sih, karena juga kan pada online itu kita nggak tahu yang murid itu fokus apa enggak gitu kan. Nah, kan kita Kak bilang nih ada yang bahkan guru itu daftar segala macam. Nah, sebelum diberlakukannya online ini, dari para guru sendiri ada nggak sih Kak semacam pelatihan bareng atau gimana gitu? Nah, karena ini semua serba mendadak, tentu tidak ada. Oh, nggak ada Kak? Tidak ada. Jadi inilah mungkin salah satu mengharuskan guru-guru untuk belajar teknologi seperti itu, saya rasa. Iya sih, berarti memang daerah baru harus harus mau tidak ya. Iya. Karena ini tadi mendadak ada pandemi harus bisa nggak bisa harus bisa gitu. Nah, lalu nih Kak, ini kan kita udah cerita nih tentang sisi kekurangannya nih ya. Kalau untuk kelebihannya sendiri ini ada nggak sih Kak kira-kira? Banyak. Kalau kita bicara kekurangan dan kelebihan tentu berimbang, kalau menurut saya berimbang.
di sisi lain ada kelebihan, di sisi lain juga ada kekurangan tentunya. Nah, yang perlu dipahami dulu sama orang-orang umum dan peserta didiknya itu sendiri harus pahami bahwa tugas dari mendidik itu bukan hanya mengajar, tapi juga dalam prosesnya itu akan melibatkan peran aktif dari peserta didik dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik ini. Nah, indikatornya banyak, jadi bukan hanya dari segi ilmu atau kognitifnya, tapi jadi dari segi psikologinya juga, dari segi motoriknya, dari segi sosialnya, seperti itu. Nah, jadi kalau kita bicara kelebihan dan kekurangan, setiap indikator ini punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau kita lihat dari segi kelebihan dari indikator kognitif, mungkin siswa-siswa akan lebih sering searching jurnal, sehingga teori yang dia dapatkan tidak hanya dari satu sumber, namun bisa dapat dari beberapa sumber, sehingga ini diharapkan dapat mengasah kemampuan berpikir peserta didik dalam menganalisis dan menyimpulkan teori-teori yang ada. Tapi kekurangannya, mereka akan kehilangan sosok mentor. Nah, jadi tidak ada yang mengarahkan ini benar nak, ini salah nak, seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi dari segi indikator psikologisnya, anak-anak itu mungkin akan merasa lebih santai dalam belajar. Misalnya dalam video konferensi bisa sambil makan, mengerjakan tugas bisa sambil berbicara dengan keluarga gitu kan, lebih santai. Nah, tapi di sisi lain kekurangannya dari segi psikologis ini, anak-anak itu tertekan. Peserta didik ini banyak yang mengeluh ke saya, mereka tertekan karena dengan banyaknya tugas yang diberikan. Namun sebenarnya perlu peserta didik pahami dan orang tua pahami di rumah bahwa sebenarnya anak tertekan ini bukan karena tugas yang banyak, karena di sekolah pun mereka sebenarnya udah mendapatkan tugas yang banyak. Banyak sih, sama aja sih. Ya, nah, tapi apa sih yang membuat mereka merasa tertekan? Nah gini, kalau di sekolah mereka bisa sharing sama temannya. Saya nggak tahu nih, tolong deh bantu saya, gitu kan? Nah, tapi kalau selama sistem daring ini, mereka tidak ada teman sharing. Nah, ini yang membuat seseorang itu akan merasa tertekan secara psikologisnya. Sehingga mereka akan merasa, saya sendiri nih, terbebani sendiri. Tapi kalau mereka sekolah, bebannya berkurang kan, karena sharing tadi. Nah, terus kalau kita lihat dari indikator motoriknya, kalau indikator motoriknya, mungkin ini guru-guru penjas atau guru-guru yang berhubungan dengan motorik yang bisa menjelaskan. Nah, kalau saya akan membahas lagi tentang indikator sosialnya. Nah, ini yang sangat menarik menurut saya, karena kalau kelebihannya secara sosial ini akan membantu program pemerintah dalam social distancing tentunya kan, untuk mengurangi penularan COVID-19. Nah, namun ada lagi kekurangannya. Kekurangannya ini akan menyebabkan declining social relationship, yaitu menurunnya sosial di kalangan pelajar. Tentu ini kalau berjalan dalam jangka waktu yang panjang, ditakutkan akan terjadi declining social relationship tadi. Jadi kemunduran etika bisa jadi kan gitu pada saat berinteraksi dengan orang lain selain dari keluarga dan gurunya. Kalau kita di sekolah kan diajarkan tuh bagaimana cara berinteraksi dengan guru, dengan teman. Jangankan teman gitu kan, teman itu udah hanya satu karakter, punya berbagai macam karakter. Nah, disinilah mereka belajar tentang sosial. Nah, ini tidak bisa didapatkan peserta didik selama sistem daring ini. Nah, begitu. Terus yang paling penting kalau menurut saya, sistem daring ini tidak bisa dijangkau di seluruh pelosok Indonesia. Bener banget. Nah, Ya juga sih, kami juga banyak ya dari nggak cuma mahasiswa aja, tapi mahasiswa juga itu sampai ke naik bukit, sampai manjat-manjat dah untuk cari sinyal itu. Apalagi kalau dapat dosen killer, pokoknya kalau kalian terlambat 1 menit nggak ada absen ya gitu kan. Aduh. betul. Dan juga ternyata pengaruh juga Mbak ya, dengan cara sosialisasi murid sendiri yang biasanya sama teman-teman, apalagi pada PR ya, itu pasti nih, yuk kita kerjain bareng yuk sama-sama. Tapi harus sendiri di rumah. Benar. Yang juga Mbak ya dampaknya ternyata. Banyak. Jadi ada positif dan negatifnya. Lalu nih Mbak, nih Kak, kan ini kan nggak semua murid itu bakalan melek teknologi ya, lalu nggak bakal semua murid itu punya nih smartphone segala macam. Nah, ada nggak sih Mbak trik atau tips sendiri menghadapi murid seperti itu?
kalau kita lihat dari surat edaran resmi dari Kemendikbud yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret 2020 selama masa pandemi ini sebenarnya salah satu poinnya menyebutkan bahwa sistem daring ini diharapkan tidak mempengaruhi tingkat kehadiran. Nah, untuk itu jika menemukan kasus peserta didik yang kurang memahami teknologi atau tidak mempunyai Android, diharapkan peserta didik dapat memberikan keterangan sehingga peserta didik tidak hanya diam saja gitu kan. Nah, dari pihak sekolah saya rasa juga akan menjangkau semua peserta didiknya untuk menanyakan ini kemana ya, apa kendalanya, seperti itu. Nah, itu tadi kalau untuk urusan Android. Mungkin itu tadi balik lagi ke pertanyaan yang pertama bahwa sistem daring ini tidaklah hanya online, tapi bisa juga melalui sistem antar jemput. Nah, lalu kalau misalnya untuk peserta didik yang kurang memahami teknologi mungkin bisa diarahkan oleh guru. Nah, orang tua kan ada, nah seperti itu. Iya sih, soalnya juga zaman sekarang udah canggih Mbak ya, orang tua juga biasanya punya grup sendiri nih. Betul. Grup kelas ini, nanti ada pengumumannya segala macam. Saya sih jarang menerima kendala siswa yang merasa gaptek atau merasa kurang memahami teknologi, karena di era zaman sekarang generasi itu sudah sangat maju, bahkan SD pun main HP kan. Bener gitu. banget Mbak. Anak SD udah punya Facebook, Instagram, TikTok terutama. TikTok banget tuh. TikTok terus bukan? Udah. Oh, udah. Tapi pernah main ya? Pernah sih. Nah gitu. Lalu nih Mbak, kan kakak sendiri ini kan pengajar di SMK ya, kejuruan otomatis itu banyak praktek nih. Nah, kalau misalkan saat praktek itu gimana tuh caranya Mbak? Kan nggak boleh bertemu langsung, gimana caranya menilainya, lalu gimana caranya kasih instruksi bahwa kamu salah loh, ini caranya gitu. Itu gimana sih Mbak caranya? Nah, ini menjadi kendala besar bagi SMK atau sekolah menengah kejuruan ini kan. Nah, di mana di silabus itu pasti teori praktek seperti itu. Nah, tapi untuk seperti ini ya guru-guru bisa memberikan video praktek sehingga siswa bisa melihat. Kan kalau kita belajar itu kan tidak hanya mendengar, tapi visual juga perlu. Nah, terus kalau untuk menghadapi ujian praktek, kalau kemarin kebetulan di SMK Kesehatan Bina Dharma baru saja melaksanakan ujian kompetensi, yaitu ya ini berhubungan dengan praktek juga. Jadi kita itu menganjurkan siswa untuk membuat suatu video di mana nanti mereka bisa sambil menjelaskan dan memperagakan. Nah, untuk menginstruksikan sepertinya agak sulit. Paling kita bisanya mengevaluasi setelah mereka mengirim video, ini salah, tolong diperbaiki, seperti itu saja. Oh iya sih, karena juga kalkulasi belum tentu dia langsung paham ya, apa-apa yang salah. Betul, itu sangat susah. Berarti kendalanya juga lumayan juga ya Mbak ya. Nah, lalu nih Mbak, kan ini kan udah serba nggak pernah tatap muka nih kan. Nah, menurut kakak sendiri efektif nggak sih penilaian versi online sendiri gitu yang nggak pernah tatap muka, yang kita nggak tahu betul apa nggak sih cara mereka sebenarnya gitu. Nah, kalau berbicara tentang seberapa efektif, tentu ini harus melakukan penelitian lanjut, karena untuk menilai kualitatif dan kuantitatif hasilnya baru bisa kita menemukan efektif apa tidaknya. Tapi kalau kita berbicara tentang kekurangannya dalam penilaian selama sistem daring ini, tentu banyak. Nah, yang pertama pastinya kita belum bisa memastikan kemurnian, kan kemurnian dari nilai dan hasil yang dilakukan oleh peserta didik. Saya rasa sih itu. Ya sih, karena juga kita nggak tahu ya dia ini sebenarnya jujur atau enggak itu gitu. Sulit ya, dijangkau. Kita dulu juga pasti pernah gitu. Ya apalagi udah online kan, pasti udah diskusi sama teman-teman via grup WhatsApp. Ini gimana sih gitu ya. Jadi ingat masa-masa sekolah dulu Mbak. Oh, pernah berarti? Pernah, saya akuin pernah tuh. Bahkan kuliah juga pernah seperti itu. Udah apa-apa lah. Nah, lalu nih yang mau kami tanyain lagi itu saran dan masukan sendiri Mbak bagi pihak terkait untuk menangani dari sekolah online seperti ini. Saya sebagai salah satu pendidik kan, saya harap pemerintah bisa lebih matang mempersiapkan sistem daring ini, karena
yang kita ketahui juga kita tidak tahu pasti kapan wabah ini akan berakhir. Dan mungkin bisa saja sistem daring ini akan berlaku sangat lama, sehingga diharapkanlah Kemendikbud dan pemerintah untuk mempersiapkan sistem daring ini dengan matang sehingga tercapailah tujuan optimal dalam mendidik tersebut. Terus saya harap lagi mudah-mudahan pemerintah bisa melaunchingkan sebuah aplikasi video konferensi yang aman buatan Gerasi Indonesia seperti itu. Ya, semoga lekas terlaksana semua yang kaya, dan juga semoga juga pandemi ini segera berakhir, karena bosan juga nih di rumah terus kan. Nah, kali ini kan kita udah share-share nih dari versi pengajar gurunya juga, tapi kayaknya nggak adil deh kalau cuma gurunya aja ya, pengajarnya aja. Nah, sekarang gantian nih, kita mau denger sih gimana sih rasanya sebagai seorang siswa untuk menjalani sekolah seperti ini gitu. Nah, bersama Dek Fahri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Nah, kakak mau nanya nih, gimana sih rasanya belajar dan ulangan di rumah itu? Kalau belajarnya sih biasanya gini, ada guru yang hanya ngasih tugas itu sih, ya guru yang ngasih tugas pun biasanya ngasihnya banyak sekali gitu. Ada yang gurunya hanya ngasih tugas tapi banyak. Nah, ada yang kayak gitu. Sebenarnya tuh yang kayak gitu tuh saya pun kurang nyaman ya rasanya. Jadi kayak kita emang disuruh pikirkan sendiri kan, yang pembagian tugasnya banyak. Tapi ada juga guru yang seimbang lah kan, ada kelas online-nya, ada video referensi, ada tugasnya. Jadi seimbang, ini nyaman. Berarti ada guru yang pengertian sama yang kurang gitu ya. Itu maksudnya banyak itu bertumpuk-tumpuk dalam satu mapel atau gimana sih? Dalam satu mapel tuh biasa ada yang bertumpuk. Gitu. Ya, tumpuk dari tugas-tugas yang ini. Emang udah kayak disiapkan untuk KD ini, bagian ini, ada tugas ini, lanjut lagi terus. Berarti ada seperti itu ya. Mungkin ini tadi ya kak ya yang buat murid itu merasa lebih enak sekolah langsung gitu ya. Karena kan biasanya juga ada guru ngasih penjelasan aja, biasanya seperti itu. Nah, tadi itu kan yang Fahri rasakan itu kan yang istilahnya yang sakitnya gitu ya. Ada nggak sih yang rasanya yang plusnya gitu? Tentu ada. Apa ya? Kalau belajar online tuh lebih nyaman kayak tadi ibu ini bilang, bisa lebih santai, bisa sambil makan gitu ya. Berarti seringnya sambil makan. Iya, sambil makan. Biasa bangun pagi tuh sambil bahan baring. Biasa waktu bangun pagi bangun langsung misalnya makan kan. Oh ada kelas online langsung. Oh berarti nggak perlu siap-siap dulu gimana dulu, lalu pun nggak perlu nahan lapar ya? Nggak perlu nahan lapar. Baik. Lalu ini selama menjalani belajar seperti ini, ada nggak sih kendala yang Fahri hadapi gitu? Entah itu sinyal segala macam apa itu deh. Nah iya, kalau kendala sih paling besar sih sinyal lah. Sinyal ya? Sinyal masih kan. Ada yang punya kayak wifi gitu kan, itu sih nyaman ya. Temen kalau yang hanya punya kuota gini, yang sekarang lagi susah kan karena pandemi ini kan makin lambat kan. Iya benar-benar. Lalu kendala lainnya lebih ke itunya sih, lebih ke waktunya, kadang-kadang tidak sesuai dengan waktu saya. Oh berarti gini ya, selama belajar online ini jadwalnya nggak tertata ya? Kan biasa kan ada nih jadwalnya kayak kita sekolah biasa, hari Senin ini, Selasa ini. Oh ada sih, cuman tuh ada guru yang dari itu nggak saya. Mau dirubah gitu mungkin ya jamnya? Ada yang suruh berubah juga, pun masalah teknis tuh banyak tuh, masalah teknis tuh kelas online tuh. Nah belum lagi yang ada masalah di peralatan-peralatannya. Nah itu tuh yang itu ya sih masalahnya. Itu aja. Tapi kalau lainnya sih aman ya. Aman, materi yang disampaikan tetap. Berarti materi yang Fahri dapat nih itu kira-kira nangkep nggak? Ada yang nangkep, ada yang enggak. Kalau yang enggak nangkep tuh yang materi yang susah-susah gitu biasanya. Kalau materi yang susah kan biasanya perlu ada interaksi lagi kan. Benar. Kayak gurunya ngejelaskan ulang, kayak dikasihkan analogi biasanya.
Jadi tadi ya karena kehilangan mentor tadi ya Kak ya, jadi ya bingung Fahrinya mau nanya mamanya, mama nggak ngerti, mau nanya bapaknya juga nggak ngerti mungkin ya. Jadi kalau udah menghadapi seperti itu apa yang Fahri lakukan? Mencari sendiri atau Ya, gimana? nyari sendiri biasanya, nyari sendiri itu dari Google. Lalu biasanya nyari apa ya, nyari semacam makalah orang online itu biasa kalau sempat lah ya biasanya. Untung juga kita hidup di zaman sekarang ya, udah banyak makalah, jurnal segala macam sih. Kalau seperti zaman dulu harus perpus segala macam. Benar itu. Susah sih. Nah, lalu menurut Fahri sendiri lebih enak, lebih baik belajar di rumah atau di sekolah? Kalau lebih enak belajarnya sih, nah ya kalau yang lebih efektif itu kan pasti di sekolah kan. Sebenarnya sih kalau maunya gini, yang menurut saya lah ya. Iya. Belajar di sekolah ada, tapi itu belajar di rumah tuh sebagai semacam tambahan. Jadi yang belajar di sekolah itu dikurangin, lalu yang belajar di rumahnya itu ada untuk sebagai tambahan. Berarti imbang ya antara imbang. di sekolah sama di rumah. Seperti itu. Lalu ini Fahri sebagai seorang siswa ya, punya nggak sih kayak saran untuk ibu bapak guru nih gimana dalam proses belajarnya seperti itu? Kalau sarannya sih, nah kalau untuk tugas jangan banyak baca. Kalau ya, untuk tugas tuh banyak-banyak. Jujur ya, saya masa malas mengerjakannya kalau hanya ada tugas gitu. Itu satu. Lalu yang mau disarankan lagi, kalau misalnya Mungkin jadwal ya jadwalnya. lebih ditata lagi ya, nggak yang mendadak segala macem. Jadi ini untuk bapak dan ibu guru, kalau ngasih tugas jangan banyak bu. Kasihan anaknya. Nah, lalu ini kan Fahri udah berapa bulan sih nggak sekolah, nggak belajar di sekolah lagi, udah berapa lama? 3 bulan ya. 3 bulan. Nah, pasti ada dong momen yang dirindukan dalam sekolah tersebut. Apa sih yang paling rindukan gitu? Ya momen yang dengan bercanda dengan kawan, biasa misalnya guru lagi ngejelaskan kan, kawan biasa bercanda jadi lebih seru kelasnya. Kalau di rumah ini kan jadi kayak sepi. Ya sunyi kan, nggak ada yang ngawang, nggak ada yang ngajak guru segala macem ya. Nggak ada. Nah, ada pertanyaan nggak Roy? Belum ada. Nah, Banyak yang hadir. nah itu tadi kita habis bincang-bincang ya sama sosok pengajar dan siswa sendiri. Ternyata itu loh yang mereka hadapi dari kendala sinyal, kuota, dan juga tapi ada plusnya juga sih, lebih santai. Itu tadi itulah yang dirasakan. Dan semoga pandemi ini lekas hilang ya Kak Fahri juga, biar kita bisa interaksi langsung dengan murid-murid, bisa juga interaksi dengan teman-teman. Pasti udah rindu ya dengan mereka semua. Atau Fahri atau Kakak ada pesan-pesan yang mau sampaikan ke teman-teman sendiri? Udah ada sih, kayaknya udah cukup panjang dan lebar tadi. Ya Fahri. Kayaknya ada lah. Apa tuh? Kalau waktu-waktu gini nih jangan malas-malasan. Nah itu yang kayak jadi masalah besar tuh kalau sebagai siswa tuh. Iya. Betul. Biasa tuh tugas ditunda apa kan? Nah, itu benar. Itu mungkin memperparah. mungkin itu kali yang membuat tugas makin menumpuk, Iya. yang awal udah makin numpuk. Nah, jangan malas-malasan. Juga jangan anggap remeh tugas tuh. Walaupun gurunya gini, oh ini gurunya nih gini, Mbak. Gurunya baik mungkin Gurunya ya. baik, Ya, Ya. benar kata Fahri tadi. Apalagi nanti kan udah tidak ada UAN. Ujian kenapa, nasional Bang? udah tidak ada. Jadi itu akan dinilai melalui tugas-tugas tadi. Nah, portofolio, attitude seperti itu. Nah, ini penting seperti itu. Jadi juga nggak boleh ngeremehin ya, mentang-mentang gurunya baik nggak dikerjain. Bisa jadi juga gurunya main di layar, biasanya seperti itu. Diam-diam ya. Diam-diam, tahu-tahu C gitu kan. Nah, benar-benar kata Fahri tadi,
nggak boleh nih nyepelein tugas, karena seperti yang Kak Nur Asara bilang tadi, kita udah nggak ada lagi UN ya, udah nggak ada lagi UN, jadi nilai bakal diambil dari tugas-tugas sebelumnya ya. Jadi yuk ubah kebiasaan malasnya, kita lebih rajin dan juga jangan males deh kalau tentang tugas, nggak boleh remeh juga seperti itu. Nah, mungkin juga pesan saya untuk teman-teman selalu patuhi peraturan dari pemerintah agar pandemi ini segera berakhir, dan juga kalau bahasa Pontianaknya jangan nak bingal. Ya, mungkin itu aja ya Kak Dapali. Makasih nih udah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan kami. Ternyata banyak yang kami baru ketahui tentang sistem belajar mengajar seperti ini. Mohon maaf juga apabila ada salah kata ya Kak ya, Pari juga. Nah, untuk teman-teman juga, terima kasih nih udah nonton kita dari awal hingga akhir, dan jangan lupa untuk video selanjutnya. Salam PR dan salam relawan. Siap.